Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel inspiratif kita Durmasa Project 19. Tolabul Ilmi, sholat berjamaah bersama Ustadz Bedowi. Agenda ini rutin dilaksanakan DKM Mushol Al-Kalam setiap minggu malam selama bulan suci Ramadan. Sehingga bisa menjalankan perbuatan yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tidak ada sampai dengan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siang kemudian bisa bersama selanjutnya dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatidz, para penjajah, tokoh masyarakat, para kesepuhan, aparatur pemerintah, pemerintah setelah PRW, juga para bapak dan para ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita. Allah terus memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Berkat nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka bareng-bareng tolabul ilmi, kemudian dirangkai nanti dengan buka bersama, dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan sore hari ini termasuk adalah sebuah hadis dari baginda Rasul yang mengatakan bahwa man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kata Allah lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Kata baginda Rasul mengatakan man hadara majlisal ilmi, siapapun orang yang mau hadir di majlis ilmu fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan ini, kata Rasul, kata Allah lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, maka Allah akan berikan pahala terhadap orang tersebut setiap langkah akan dihitung ibadah selama 1 tahun. 1 langkah 1 tahun, 2 langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun abadi. Dikira untuk menjadi umat Muhammad abadi, umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan sedikit, upahnya banyak abadi. Karena kalau tidak dilipat gandakan nanti kan kita bahaya. Nanti di akhirat kita tidak akan mampu bersaing dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umat terdahulu itu kan munten, kan bayi umurnya 2 tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Wong BBS kan 100 tahun. 100 tahun udah buaya. Ya, abadi ya. Umur 80 sengklek. Makanya kalau umpamanya pahala ini, pahala umat Muhammad tidak dilipat gandakan, kan kita tidak akan mampu bersaing dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu dia melakukan kebaikan 1 dibalas 1. Kita ini kalau melakukan kebaikan 1 di dalam bulan Ramadan balas 1000. 1 langkah dibalas 1 tahun. Kenapa nanti mampu bersaing dengan umat-umat terdahulu kan? Makanya kita beruntung menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Salam dan salam dan singkat curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam bulan Ramadan sudah maklum adanya lah, sudah pasti siang kita puasa, malamnya kita sunat salat tarawih. Di dalam salat sunat tarawih itu biasanya ada doa yang dikatakan bahwasannya kurang lebih seperti ini doanya: Allah waj'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'addin walil salati hafidin walil zakati fa'ilin walima indaka talibin walil fikrati, dan seterusnya. Di situ diajarkan oleh para ulama bahwasannya salah
selesai salat tarawih biasanya kita menggunakan kalimat doanya Allah waj'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikan kami menjadi bagian orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Kenapa? Karena yang maafkan. Wong siang-siang begini di kampung dan makanan banyak, sementara perut kita laparnya luar biasa. Di sekeliling kita kan banyak makan, haus mencekik tenggorokan, haus dan minta ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kurang kalau lagi Ramadan begini kan salah. Hai tumakunta, takwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya, kapanpun waktunya. Kita ini kadang takwa kepada Allah kan menggunakan waktu. Coba kita tanya orang yang lagi habis pergi haji, kalau lagi di sana kan, masya Allah, jam 3 subuh sudah bangun, berangkat ke masjid. Jumat jam 9 pagi, ya kan haji ya, berangkat ke masjid. Barang tekan BBS mau kumat mani biasa mani. Jumatan lah turun aja turun berangkat. Subuh lah turun aja turun berangkat. Kenapa? Karena memang terkadang tempat itu kan mempengaruhi. Pun waktu seperti itu. Makanya kalau Ramadan orang rajin sholat, orang rajin sedekah, enggak heran kan, biasa itu mah. Nanti dilihatnya kan. Makanya dalam sebuah kitab Qiraat Nasihin dikatakan bahwasanya pohon itu akan kelihatan hidup manakala terjadi musim kemarau. Di situ digambarkan konon kalau pas lagi bulan Ramadan mah ini katanya pas pohon lagi bagus, buah lagi lebat, daun lagi lebat, jadi wajar buahnya bagus. Nanti kita lihat pohon tersebut setelah Ramadan selesai masuk ke Syawal, apakah daunnya masih lebat, buahnya masih lebat. Kalau menandakan daunnya masih lebat, buah masih lebat, menandakan itu pohon hidup. Tapi kalau di Ramadan dia pohon lebat, buah lebat. Begitu masuk Syawal, roh haji, daunnya nambah gugur, buahnya nambah, habis nandain ini pohon mau mati. Ini digambarkan kan iman seseorang. Kita lihat setelah 11 bulan setelah Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan madrasah, bulan pendidikan kan. Kemudian di situ dikatakan walil faraidi muadzin. Di dalam doa tersebut, ya Allah berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan semua kefarduan yang dibebankan kepada kami. Karena setiap kita ini kan memiliki kewajiban, baik kefarduan itu yang ada di diri kita ataupun yang ada di luar kita kan. Kalau yang ada di dalam diri kita, kefarduan kita yang melaksanakan sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Terkadang ada kan yang kewajiban itu memang di luar dari diri kita, dan itu pun menjadi kewajiban kita yang mendidik anak kita, mendidik istri kita. Karena biar bagaimana baik anak ataupun istri itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiganya wali sholat yang hafidin, berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa mampu menjaga sholat kami. Di dalam kitab di sini dikatakan, di dalam kitab Irsyadul Ibad, qala ba'du warahmatullahi wabarakatuh bihaditsin man hafadha ala sholati akramallahu bi khamsi khisalin. Qala ba'duhum, berbicara sebagian para ulama, warada bi hadis wistaqai dalam hadis Kanjeng Nabi, man hafadha, siapapun orangnya yang menjaga sholat 5 waktu, akramallahu bi khamsi khisalin, maka memuliakan insya Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 sakaya perkara. Siapapun orang yang menjaga sholat itu akan diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijaga sholatnya kan? Ya sholat itu kan bukan sesuatu amalan yang gak bisa rusak. Sholat itu sesuatu amalan yang bisa rusak, dan di dalam sholat itu
banyak sekali aturannya. Makanya di dalam sholat itu ada yang dinamakan dengan syarat wajib sholat, ada yang dinamakan dengan syarat sahnya sholat, ada yang dinamakan dengan rukun sholat, ada yang dinamakan dengan mubtilatus sholat, kan banyak kan? Tapi kalau untuk sekedar mengingat saja mana yang masuk ke dalam syarat wajib sholat, berarti syarat wajib sholat itu orang yang berkewajiban melakukan sholat, masuk di dalam kategori syarat wajib sholat. Siapa orang yang berkewajiban melakukan sholat sudah tentu pertama harus Islam, balik, berakal, dalam keadaan suci, kurang syarat, tidak wajib melakukan sholat. Kemudian kan ada juga syarat sahnya sholat. Kalau syarat sahnya sholat artinya sholat ini bagaimana caranya supaya sah. Nanti masuk ke dalam kategori syarat sahnya sholat. Berarti kalau syarat sahnya sholat, kalau sholat biasa, berarti kalau sholat yang pertama harus masuk waktu. Kalau belum waktu jangan sholat abadi. Syarat sahnya sholat yang pertama masuk waktu abadi. Yang keduanya harus menghadap ke arah kiblat. Bagaimana teknis menghadap ke arah kiblatnya kan? Sudahlah, kita ini sholatnya jauh abadi. Karena ada bahasa dikatakan al-ka'batu qiblatu li ahli masjid, bahwa Ka'bah yang ada di Masjidil Haram itu Ka'bah bagi penduduk ahli orang yang sholatnya di dalam masjid. Kemudian yang kedua, al masjidu Ka'batu li ahli haram. Masjidil Haram itu adalah Ka'bahnya, kiblatnya, sholatnya orang-orang yang ada di tanah ahli masjid wal maghrib. Tanah haram itu adalah kiblatnya penduduk ahli masjid maghrib. Sudah nggak usah dibikin sulit. Kalau urusan ngadep ini kiblat sebenarnya menghadap bulan beres. Kalau sudah jadi seperti ini Kang nih, lalu diukur maning acak-acakan ini. Kadang-kadang ribut nih kampung abadi. Masjid tadinya nggak diukur, begitu sudah jadi beberapa tahun kemudian ada orang ukur masjid, ikut ukur masjid, begitu diukur ternyata arah kiblatnya jauh mencongnya kan mencongnya. Mau nggak mau kalau setelah diukur itu kan sholat kita harus mengikuti sesuai hasil ukur. Umpama begini nih, sudah bertahun-tahun abadi begini jalan ke, harus salat lagi, tapi begitu diukur ternyata arah kiblatnya umpamanya ke sana tuh kan, otomatis iki hambal geser kabeh berani ngadep berani. Terus bagaimana Ustaz kalau dipaksa aja sholat seperti ini? Lah orang sah kan? Kenapa gak sah? Karena sudah yakin, karena ada hasil pengukuran. Maka sholat ukur sudah dimana? Abdi ukur mau turun gawe. Ingat di barokah kan baik, kamu barokah. Ribut abadi. Akhirnya datang tokoh abadi ke rumah berenam ngeributi masalah hasil ukur. Jadi kita mau diperemen. Kan di situ saya bilang saya ngajar pengajian gitu kok. Lah terus tahunan biasa pe ukur iya tapi ini terus diukur ke, baru diukur cuma coba waduh iki premen sholatnya terus gitu. Lah jadi kita harus mengikuti hasil ukur ke. Terus kalau dipaksakan sholat seperti yang kemarin-kemarinnya, lo resah. Kenapa? Karena hatinya sudah yakin bahwa kita tidak menghadap ke arah gitu. Jadi kan kiblat mau sedikit lagi hati ya. Iki masya Allah banget. Makanya bahasanya Bapak dibacakan Satrul Masjidil Haram, hadapkan wajahmu di bagian daripada Masjidil Haram. Kalau umpamanya kita lagi dalam perjalanan, layak menghadap kiblatnya bagaimana? Fa'ina matwalu fatama
fajir. Di mana saja kamu ada, di situ ada Allah. Orang usah pusing kan. Kita di Lampung nih kan, lagi berangkat di Lampung kan. Sholat asar lan minggu kapal apa aja. Sing imam ning arep ujung-ujungnya wedi sorbane wedi. Sikat sholat asar dia imam, saya makmum. Selesai sholat saya istighfar. Si imam keluar metu kan sing musola kapal metu ning pager kapal ngedelok matahari konanku pergele dari negarane dheweke salah iku kiblate salah arah mau ning ngadep perana kok kita ngintil mancing musola malih salah ngadep perana saleh salah paling patang rakaat jadi itu gelem kapal muter mati dor peragat tekan pundut salah asar muter mali. Ini kalau di dalam sholat, kalau untuk menghadap ke arah kiblat, maka ya sudahlah, yakinkan saja kita ini menghadap ke arah kiblat. Lah pengen yakin beneran, gua hati gak baci. Kalau sudah pengen yakin beneran, bener-bener pengen yakin 100%, lambil benang ditarik si Ka'bah, tarik ke BBS. Nih, kemudian syarat-syarat sholat itu, di samping daripada menghadap ke arah kiblat, juga menutup aurat kan, karena kalau terbuka aurat sengaja nggak sengaja tetap membatalkan sholat. Kakang sholat sarungnya bolong, sekalipun kakang ini nggak tahu tetap sholatnya rusak. Bukan karena kalau nggak tahu kemudian nggak rusak sholatnya, rusak tetap sholatnya kalau terbuka aurat. Ya Kang Bayi ya, ini terutama ahli hisab, tukang rokok pada sekolah lagi kan, sarung biasa pada bolong. Lamun seberapa itu kan, yang bisa merusak sholat itu apabila kulit kitanya kan itu bisa kelihatan adlan menurut pandangan mata yang normal. Sing iki meliku dari sini ke sini nih, umpamanya abah ciki nganggo sarung kemudian bolong. Saya lihat nih dari sini kelihatan kulitnya, itu bisa membatalkan sholat. Namanya pandangan yang adil. Isi sebenarnya abaji. Jadi kalau membuka aurat itu abaji punten sengaja nggak sengaja, karena sholat yang paling susah itu wajib ibu-ibu abaji. Karena ibu-ibu itu keluar satu helai rambut saja, itu sholatnya rusak. Dan itu merusak sholat. Kenapa? Karena telapak kaki merupakan bagian daripada aurat. Kalau aurat perempuan menurut Imam Syafi'i di dalam sholat itu adalah wajhul wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan, itu bukan aurat. Selain daripada itu semuanya aurat, maka wajib untuk ditutup. Ini kan masuk ke dalam syarat-syaratnya sholat. Sudahlah nutup aurat, masuk waktu, menghadap ke arah kiblat. Kemudian di dalam sholat pun ada yang namanya rukun-rukun sholat. Ada tata cara berjamaah sholat. Sebelum saya masuk ke dalam keistimewaan sholat kan. Sengaja saya akan menerangkan masalah Ramadan. Insya Allah nanti berangkat dengan guru kita Haji Nasabajia. Jadi kita sering melaksanakan sholat berjamaah kan. Sholat berjamaah. Kalau umpama yang lagi saya dengan Abah ini, definisi daripada berjamaah itu apa sih kan? Definisinya apa orang sholat berjamaah itu apa sih? Sholat bersama, sama-sama siapa? Sama-sama imam. Di dalam kitab dikatakan bahwa al-jama'atu iya, yang namanya sholat berjamaah itu bahwasanya terikatnya sholatnya si makmum dengan sholatnya imam. Kalau dalam kitab Syarah Sofatul Zubat, Roktu sholatil makmumi bi sholatil imam. Namanya sholat berjamaah itu kan Roktu sholatil makmum, terikatnya sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Artinya apa? Artinya kan orang jadi makmumah harus nurut ke
harus nurut ke imam. Bagaimana imamnya saja. Makanya sekalipun salah itu imam, kalau salahnya bukan rukun, salahnya imam itu bukan rukun, kan kita makmum wajib harus ikut. Sekalipun imamnya salah, imam enggak baca tahiyat awal. Sholat imam dapat 2 rakaat, harusnya tahiyat awal, imam lupa, dia bangun. Kemudian kita ngomong subhanallah, subhanallah, imamnya budek. Bablas baik. Bagaimana kita selaku makmum kan? Apakah kita hanya memegang prinsip malah jadi imam goblok gitu. Enggak tahiyat seperti ini. Kita hanya tahiyat, padahal kalau kita tahiyat berarti kita benar. Imam yang salah. Tapi kalau kita paksakan kita tahiyatkan selaku makmum, imamnya keadaan berdiri, yang batal itu kita yang tahiyat. Kita makmum si rusak. Kenapa? Karena kita tidak ikut gerakan imam. Artinya imam tahu salah, sekalipun salah, tetap kan kitanya wajib harus ikut. Kalau salahnya bukan rukun. Makanya jadi makmum kan, ya maaf, jangan sombong jadi makmum. Kudu ngintil imam. Prepen imam baik. Lalu imamnya biasanya juga pakai 2 qunut, terus melu baik. Sekalipun biasa menggunakan doa qunut umpama kalau sholat subuh biasa kita pakai umpama kan Allah madina bimana dai. Ternyata kita sholat imamnya nggak pakai doa qunut, ya ikut saja. Jangan imam sujud kita mando. Imam sujud kan kita Allah madina bimana dai. Wah imam udah pelan iki. Mentang-mentang kita sering doa ikut saja kepada si. Pun sebaliknya. Kalaupun kita nggak biasa menggunakan doa qunut, biasanya kita kalau sholat subuh nggak pernah doa qunut. Ternyata begitu kita sholat di satu tempat, imamnya pakai doa qunut, melu baik angkat baik tangannya. Iki mau imamnya Allah madina bimana dai, mogok aku cepet nampak. Ngangkat tangan doa abok amat, ruginya apa? Orang bakal nggak ngerusak kesol, iku menang semoga kebaik. Sementara makmum itu berkewajiban untuk mengikuti geraknya si namanya berjamaah kan. Jadi makmum harus preven imam baik lah. Makanya misalnya kalau itu rukun, makmum wajib ikut, tapi kalau sudah rukun, ya jangan ikut kalau rukun pegang. Umpamanya sholat nih Isya, imam sudah 4 rakaat, harusnya tahiyat akhir, imam tani. Bagaimana kita makmum nikah? Berarti imam lupa nambahi rukun. Bagaimana kita makmumnya? Apakah kita ikutkan berdiri? Lah aja enggak. Dodok baik kita tahiyat. Ingatkan imamnya mengingatkan sambil baca tasbih sambil mengingatkan imam. Jadi abah jadi subhanallah. Imam orang kaya orang ladin terus dengarkan belah. Bis kita dibaca tahiyat baik kok. Nanti selesai tahiyat itu boleh milih. Apakah mau terus ikut berjamaah? Berarti nunggu imam sampai selesai rakaat kelimanya, karena dia lupa. Batal gak si imam namanya rakaat? Gak batal. Kalau kita mau ikut berjamaah terus sampai selesai, berarti mau gak mau kita harus tunggu imam sampai imam melaksanakan ruku, sujud, tahiyat. Nanti imam salam, kita ikut salam. Tapi kalau imamnya umpamanya menggunakan sebelum salam, dia pakai sujud sahwi, kita makmum wajib ikut. Jangan besar kepala, kata makmum, biarin aja imam sujud sahwi, kok dia yang lupa. Masa saya kalau lupa suruh ikut? Melu gaya kan? Karena sholat yang susah itu wajib. Ya, jadi kurang lebih gambaran seperti itu kan. Kemudian keistimewaan dalam orang menjaga sholat ini apa sih?
5 itu yang pertama di sini dikatakan bahwasannya yarfa'u adu dari konaisi wa adzab al-qabri. Di sini dikatakan yarfa'u ngilangaken sapa Allah adu saking suwong dari konaisi ing problema kehidupan wa adzab al-qabri dan menghilangkan siksa kubur. Orang yang menjaga sholatnya tadi dijaga dari perkara pelaksanaan sholatnya, dijaga dari masalah waktu sholat, dari waktu sholatnya. Karena biar bagaimana kan, ya maaf ini malah al ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ilmu itu yang membimbing amal, amal itu mengikuti ke ilmu. Artinya sholat itu kan minimal punya ilmunya. Ilmu sholat itu berarti kita tahu tapi cara sholat. Bukan berarti harus mengerti yang kita baca, bukan. Kalau sholat mengerti tetap sholat sah. Yang penting dalam sholat itu kan cuma tahu mana rukun, mana sunnah, itu aja. Abadi. Kan takbir waktu. Kalau kita mengucapkan Allah Akbar, mengucapkan kalimat Allah itu rukun, angkat tangannya sunnah. Makanya kalau kita takbir ihram, kalau rukun qauliyah itu yang pertama kan harus ada lafadznya, yang kedua kedengar dengan kuping sendiri minimal. Kalau rukun qauliyah, rukun qauliyah itu rukun bangsa ucapan yang ada 5 tuh kan. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. Itu syarat yang pertama dia harus ada lafaz. Yang keduanya cukup mendengar dengan kuping sendiri. Artinya apa? Artinya kalau orang sholatnya begini, maaf, takbiratul ihram abadi, nggak ada ngomongnya. Kemudian baca Fatihah aja. Dalam hati, orang sah sholatnya. Kenapa? Karena rukun qauliyah itu dia harus ada lafaznya kan. Jadi dan cukup mendengar telinga sendiri, nggak perlu mendengar telinga orang. Rusak. Kadang-kadang kan kita kerok orang tanya apa? Fatihah ngomong kita diserok dewek. Kadang-kadang ada orang baca Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Ar-Rahmanirrahim, sampai orang terlalu cenderung. Akhirnya saya lihat recok gara-gara bacaan kita. Ini kan. Jadi yang pertama, orang tersebut akan hilangkan problema kehidupan. Kenapa? Karena ya punten abadilah. Bahwa namanya hidup itu problem abadiah. Selama kita hidup pasti problem nggak pernah selesai. Masalah nggak pernah selesai kan. Orang hidup semua punya masalah. Orang sibuk masalah, nggak ada kerjaan masalah. Anak banyak masalah, orang juga anak masalah. Punya istri masalah, nggak punya istri nggak masalah. Semangatnya artinya apa kan? Dua rabi pusing, orang dua rabi pusing. Terus masih beli duit pusing-pusing ke rumah aja. Hari duit. Dengan cara kita memberikan sifat qanaah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat qanaah itu kan dia akan menerima apapun keputusan Allah. Dia pasrah diri kepada Allah. Dia punten udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam kafah dengan secara sempurna. Karena yang namanya Islam itu pada hakikatnya memasrahkan diri kita kepada Allah kan? Itu namanya Islam. Islam itu maknanya pasrah kan? Jadi nyerah nih Allah. Artinya kan apapun kepastian dari Allah kita terima dengan lapang dada. Karena biar bagaimana khairi wa syarri min Allah. So lihat di rukun iman yang keenam bab takbir itu khairi wa syarri min Allah. Bagusnya keputusan, jeleknya keputusan itu semua dari Allah. Semua dari Allah kan. Finalnya sekalipun ada mengatakan bahwasannya sesuatu ma'asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, yang jelek bekas tingkahnya kita. Iya, tapi hakikatnya tetap dari Allah. Tetap dari Allah kan. Ini contoh nih.
Sesuatu yang baik datangnya dari Allah, itu nggak perlu contoh. Sesuatu yang jelek datangnya bekas kita. Umpama, ini maka umpama lagi masih muda sering minum, begitu umurnya sudah mulai naik ke 40-50, akhirnya terkena liver. Kenapa? Karena kata dokter dulunya bapak suka minum. Artinya apa? Sesuatu yang jelek itu kan, itu terjadi bekas di kaki kita. Tapi nggak sedikit kan dulunya sering minum sampai mati nggak kena penyakit apa-apa. Artinya apa? Yang menimbulkan penyakit itu berarti bukan minum khairi wa syarri minallah. Yang jelek yang bagus itu semua keputusan intinya dari Allah. Tugas kita manusia ini kan sebatas berdoa dan berusaha. Ini kuncinya, terima apapun dari Allah. Kemudian yang keduanya kan, jangan pernah membanding-bandingin sama orang. Wis lamun mulai dibanding-bandingkan apa baju pokel harta dibandingkan karo tetangga, rabi dibandingkan karo rabi tetangga pokel deh kan. Betul rabi tetangga juga bagus, rabi bagus, wong ayu. Lah ayu bagus kok rabi wong. Rabi diri bukuan. Iya tekan wa'adab al-qabri. Dan akan dihilangkan siksa kuburnya. Emang ada siksa kubur itu kan? Yang pasti itu sesuatu yang gaib. Dan kita ini alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita memang orang-orang beriman, kita harus percaya terhadap sesuatu hal yang gaib. Siksa kubur itu merupakan salah satu hal yang gaib kan. Dan siksa kubur itu sudah pasti ada. Makanya kalau bulan Ramadan seperti ini kan, bulan Ramadan ini siksa kubur off. Ahli kubur ini kan lagi enak-enak istirahat. Kalau bulan Ramadan seperti ini, yang lagi disiksa begitu masuk bulan Ramadan, itu siksa kubur sampai ireret. Moko mulai manding, malam takbir, waya maghrib, malam takbir, mulai pentrumi mandi. Kenapa? Karena keistimewaan bulan suci Ramadan. Siksa kubur itu ada kan, makanya ya maaf, orang di dalam kubur itu tidak ada yang diharapkan kan, kecuali sekedar kiriman dari orang yang masih hidup. Makanya Rasul mengatakan mal mayyitu fi qabri illa kal gharikil muqawwis, kata hadis Rasul. Ahli kubur akan punya pahala yang dia harapkan hanya kiriman dari orang yang hidup. Makanya punten ya bajia, artinya maaf kalau ada orang yang tidak boleh mengeluarkan sedekah, umpama dalam keadaan kematian, keterangannya mana, larangannya mana? Ada di dalam Al-Quran itu mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang takwa itu orang menginfakkan hartanya dalam keadaan suka ataupun senang ataupun dalam keadaan susah kita sedekah, larangannya enggak ada. Siapa yang larang? Yang dilarang maka punten, yang dilarang kalau enggak punya duit. Enggak punya duit, ya jangan sedekah. Apa yang mau disedekahin? Orang meninggal dunia ini enggak punya, ya jangan ngeluarin apa-apa, kayak haram. Apalagi kalau sampai pinjam-pinjam, haram hukumnya. Tapi kalau meninggal dunia duitnya banyak, hartanya banyak, dia keluarkan sedekah manfaat untuk si mayat, larangannya enggak ada. Anak nyolat wong mati di amplop, biji ribut, ente sering duit mah. Kalau punya mah enggak masalah berarti. Ya nggak boleh itu kalau itunya hasil hutang karena membebankan kepada keluarga si mayat. Kalau keluarga si mayat itu milioner, hartanya ditinggal itu kan, yang harta yang kita tinggal itu masih bisa bermanfaat manakala dijalankan ke jalan Allah. Harta yang udah kita tinggal ikan kitanya mati, harta kita miliaran kita tinggal, nggak untuk sedekahan, enggak untuk 7 harian, dipakai sama ahli waris habis gak keluar, kita di dalam kubur remak babak
Remang bapak belur abadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita berbuka puasa bersama dengan jemaah Mushola Al-Kalam Cilegon. Dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen.